This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Refleksi bagi kita, bagaimana kita itu kuat strukturalnya, kuat kulturalnya, kuat spiritualnya. Insya Allah jamaah Muhammadiyah akan remboko. Insya Allah jamaah Muhammadiyah akan tambah solid, tambah kuat. Kenapa? Tidak hanya mengedepankan jalur kekuatan organisatoris, tapi ada kekuatan kultural. Kalau kekuatan organisatoris, lagi dadi kepala sekolah sergepe ra karuan ngajine. Wonten mboten mriki? Nek lagi dadi guru, lagi dadi kepala sekolah, sergepe pol-polan. Mergo apa? Kaya ono majelis dikdas mene. Engko nek aku ora diundake, ora diangkat kepala sekolah kembali. Tapi giliran lengser dadi kepala sekolah, diundang pengajian itu wis gak mangkat. Iki kita ning kono, ning kene kita ora. Ya ora beda kan. Padha kan lagi dadi pimpinan cabang, pimpinan daerah Muhammadiyah. Wah sergepe pol. Gilire wis leren, wis ora dadi pimpinan, kesete ra karuan untuk aktif di Muhammadiyah. Maka inilah yang kadang-kala masih terjebak aktif di Muhammadiyah baru dalam ranah struktural. Nek lagi jabat aktif, ketika sudah tidak jabat tidak lagi aktif di Muhammadiyah. Lagi jabat disewani terus. Kenapa? Pengen jadi kepala sekolah kan rekomendasi PDM, sewaning PDM. Karo nggawa apa kae oleh-oleh kesenengane Pak Ketua PDM kan ngono ya. Giliran wis ora dadi ketua PDM ora tahu disewani. Maka inilah kekuatan kultural. Kita silaturahim sepanjang masa. Kita rajut kekuatan jamaah sepanjang masa. Karena kunci jamaah, jam'iyah, amaliyah. Ini yang harus kita bangun bersama-sama. Jamaah, panjenengan semuanya ini, dan sedulur-sedulur semuanya. Jam'iyah adalah organisasinya, amaliyah adalah aktivitas keseharian kita. Bisa amaliyah ubudiyah kita, yang kita hablum minallah, dan amaliyah yang sifatnya hablum minanas. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ya, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Sebelum berdoa, mohon nanti kita baca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Falyatasaddaq bimali wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati wa man kana lahu ilm falyatasaddaq bi ilmi. Jadi kalau kita bisa berbuat dengan uang kita, dengan harta kita, maka berbuatlah dengan harta kita, bersedekahlah dengan harta kita. Tapi giliran kita tidak punya kemampuan harta kita, masih ada yang kedua, wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Ketika kita ini punya kekuatan, punya tenaga, punya posisi, punya power, maka bersedekahlah dengan power kita. Dan yang ketiga, wa man kana lahu ilm falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa orang punya ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya, walaupun ilmunya isone Al-Fatihah. Itu insya Allah, itu membawa manfaat. Saya aja dulu ketika dari pondok mau pulang, saya pamit sama Pak Yai. Karena menawa karena balike paling carry, mbok menawa disangoni karo Pak Yai, sangoni duit, apa sangoni apa ngono ya. Lah, saya hanya disangoni Pak Yai. Dah sepanjang jalan, keluar dari pondok, membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Sepanjang jalan maca surat Al-Ikhlas. Perjalanan saya dari pondok ke rumah di Musi Banyu Asin itu jaraknya 30 kilo. Ngelewati sungai, ngelewati alas, ngelewati perkampungan, ngelewati wis sungai-sungai kecil, sungai besar. Ketika itu saya pamit jam 5 sore. Perjalanan dari pondok ke rumah itu kurang lebih 5-6 jam. Kalau 5, 6, 7, 8, 9, 10 malam itu kurang lebih sampai rumah.
Sampai kira-kira bakto maghrib, udian deres ora karuan. Udian deres pada saat saya melewati pas tekan hutan belantara. Ono babi lewat. Babi lewat itu ada nek sampai 50-an lebih. Saya berhenti itu kurang lebih sekitar 20 menitan. Goroke ngei kesempatan babi itu lewat. Buki babi tenan po babi anu, tapi ketoknya babi tenan. Nek cara film Laskar Pelangi itu ada buaya yang lewat di jalan itu. Tapi itu bukan buaya darat ya. Nah, nek buaya darat kan yang di darat itu. Nah, ketika itu saya alhamdulillah selamat. Padahal biasanya nek babi hutan itu seruduk. Indonesia ini adalah rumah kita. Negara Indonesia ini adalah cerminan kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang kurang, mari bersama-sama apa yang bisa kita kiprahkan untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia semampu kita. Wa man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Wa man kana lahu ilm falyatasaddaq bi ilmi. Jadi peran kita ini sesuai dengan daya kemampuan kita. Kita punya harta, maka kita berderma, kita mengabdi dengan harta kita. Wa man kana lahu mal falyatasaddaq bi malihi. Tapi ketika kita tidak memiliki banyak harta, masih ada kesempatan yang kedua. Wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Ketika kita memiliki kekuatan, maka bersedekahlah, berperanlah untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan kekuatan kita. Al-quwwah di sini bisa kekuatan fisik kita dengan kekuasaan kita juga. Kita sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, sebagai lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan posisi apapun, jadikanlah posisi kita ini sebagai posisi yang bisa menjadikan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Ketika kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya posisi apapun, kita tidak punya kekuatan, masih ada satu. Wa man kana lahu ilm falyatasaddaq bi ilmihi. Jadi ketika kita memiliki ilmu, maka berperanlah, bersedekahlah dengan ilmu dan pengalaman yang kita miliki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, wahai sekalian orang yang mengaku berislam dengan lisannya dan iman itu belum sampai ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah menjelekkan mereka, janganlah mencari-cari aurat mereka, karena orang yang suka mencari aurat saudara sesama muslim, Allah akan mencari-cari auratnya. Dan siapa yang dicari-cari auratnya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarnya, walau ia berada di tempat tinggalnya yang sangat tertutup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita negara ini punya fasilitas, punya sarana, punya fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan aspirasi kita. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, itu juga penting. Ayat ini ada, artinya kita ingin selamat bersama. Ayat ini ada, artinya kita ingin masuk surga bersama. Kita tidak ingin hanya masuk surga sendirian, hanya dengan keluarga kita, hanya dengan kelompok kita, sehingga kita mudah melakukan pembodohan-pembodohan, menyalahkan kelompok-kelompok lain, bahkan mengkafir-kafirkan kelompok lain. Tidak, kita ingin masuk surga secara zumar, secara rombongan. Rombongan satu masjid ini, keluarganya, semua orang-orang yang berpartisipasi aktif di dalam masjid ini, kita pengen bareng-bareng masuk kepada surga. Tidak hanya takmirnya saja, tidak hanya imam atau muadzinnya saja, tapi seluruh kekuatan ini juga pengen masuk surga.
Maka langkah pertama adalah kuatkan akidah jamaah kita, generasi kita. Dan ini ada upaya-upaya mengkerdilkan akidah dengan berbagai cara, melalui medsos-medsos, melalui community-community. Maka lembaga-lembaga taklim, lembaga-lembaga kajian, lembaga-lembaga majelis zikir, mari kita hidupkan bersama. Karena kita ingin melanjutkan cita-cita apa yang diinginkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW sampai kepada sahabat, sampai akhirnya kepada ulama-ulama kita, dan sampai pada ustadz-ustadz dan kita sekalian, yang kita bisa amalkan semampu kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga inilah yang harus menjadi evaluasi bagi kita sekalian. Punya komitmen juga merawat negara kesatuan Republik Indonesia agar bisa difungsikan, dimanfaatkan, dan diteruskan oleh anak cucu kita. Sehingga ketika ada sebagian kelompok ormas yang ingin mengubah ideologi Pancasila dikarenakan tidak sesuai dengan syarat Islam, maka hal ini tidaklah tepat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu mari bersama-sama kita jaga marwah keagamaan kita, kita jaga marwah kenegaraan kita, dan kita jaga marwah keluarga dan diri kita menjadi khairul ummah, menjadi sebaik-baik umat, menjadi sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memiliki nilai kebaikan buat orang yang ada di sekitar kita. Keberadaan kita tidak membuat orang takut. Keberadaan kita tidak membuat orang galau.